Pemerintah Kabupaten Kediri mulai membahas arah pembangunan Bumi Panjalu untuk tahun depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD 2027. Pemerintah Kabupaten Kediri mulai menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD yang digelar di Convention Hall Simpang 5 Gumul pada Rabu 11 Maret 2026. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk wajib menyusun RKPD. Musrenbang RKPD 2027 menyusun tema penguatan ekonomi kerakyatan melalui akselerasi transformasi digital dan inovasi daerah yang dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah, perwakilan DPRD Kabupaten Kediri, KPU, Bawaslu, pemerintah Provinsi Jawa Timur, akademisi, pelaku UMKM hingga tokoh masyarakat. Saat ini kami berkumpul dalam acara Musrenbang Kabupaten Kediri. Kami mohon ya Allah, berkailah, ridhoilah kegiatan ini sehingga membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Pada hari ini kami bermusyawarah menentukan arah kebijakan pembangunan sebagai salah satu upaya kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kediri. Untuk itu ya Allah, berilah kami kearifan dan kecerdasan dalam merumuskan perencanaan pembangunan di segala aspek kehidupan sebagaimana yang kami impikan. Ya Allah ya Aziz ya Jabbar, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, kami melaksanakan musrenbang ini agar dapat berkesepakatan dalam membangun Kabupaten Kediri sehingga prioritas pembangunan dan berbagai kegiatan yang dirancang tepat sasaran serta memenuhi harapan semua tingkatan. Dan putra-Mu ya Allah, kokohkan persatuan di antara kami, hindarkan kami dari segala pertikaian dan perselisihan, berikan kepada kami kesabaran, kekuatan dan keuletan, serta semangat yang pantang menyerah, agar semua rencana yang kami susun dapat terlaksana dengan baik. Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudalla, aw nazilla aw nuzalla, aw nadlima aw nudlama, aw najhala aw yujhala. Pelaksana tugas Kepala Bapeda Kabupaten Kediri Joko Suwono menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Proses perencanaan tersebut sebelumnya telah diawali dengan musrenbang tingkat kecamatan pada 19 sampai 26 Januari, kemudian dilanjutkan dengan forum perangkat daerah sebelum dimatangkan dalam musrenbang tingkat kabupaten. Musrenbang RKPD tahun 2027 kami laksanakan dengan mendasari pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintahan daerah, dan secara teknis regulasinya kita mendasari pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Agenda hari ini Mas Nur mohon izin melaporkan sudah kita dahului dengan pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan yang sudah kami laksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 26 Januari 2026. Selanjutnya dari musrenbang tersebut kami bawa pada tataran forum perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah. Dan alhamdulillah hari ini kita
kita bisa menyelenggarakan bersama agenda musyawarah perencanaan pembangunan daerah RKPD tahun 2027. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan agenda hari ini ada beberapa hal yang memang akan dicapai melalui forum hari ini. Yang pertama adalah forum ini diharapkan bisa menghasilkan suatu kesepakatan dalam rangka penetapan arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai substansi RKPD Kabupaten Kediri tahun 2027 berdasarkan fungsi dan peran masing-masing BPD. Selanjutnya, forum ini juga diharapkan menjadi landasan kami dalam penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan sumber pembiayaan baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN serta sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, melalui forum ini juga kami harapkan akan menghasilkan suatu usulan prioritas yang nantinya bisa kita bawa pada tataran provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam sambutannya, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menegaskan pelayanan dasar masyarakat menjadi fokus utama dalam musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kediri tahun 2027. Bapak Ibu semua, sekarang yang sedang menjadi fokus utama kita apa sih sebenarnya? Tentu selalu saya tekankan bahwa kita fokus saja di pelayanan dasar. Di pelayanan dasar sendiri itu kan pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial. Infrastruktur ini masih menjadi persoalan. Bicara sosial, bencana juga masih menjadi persoalan. Kemarin pada saat Pak Kalaksa BPBD ada ya, beliau laporan terus, bahkan seringkali sore hari saya tanya, Pak gimana ini kondisi hujannya seperti ini, kira-kira titik potensi rawan bencana ada di mana? Memitigasi sebuah bencana itu bukan terus banjir besoknya kita datang dan membersihkan kerja bukan itu poinnya. Bagaimana caranya supaya itu tahun depan tidak banjir lagi? Nah, memang itu nggak bisa kerja sendiri dan butuh anggaran yang cukup besar. Dan seringkali titik-titik banjir itu kewenangannya bukan ada di pemerintah Kabupaten Kediri, tapi ada di provinsi. Maka sebenarnya kalau ada Pak Heru, saya mau matur, tolonglah Pak, kapan gitu Kediri, kabupaten dan sekitarnya bisa dikumpulkan oleh Mbak Korwil, didudukkan untuk membahas BBWS ini seperti apa sih arahnya. Saya nggak mau nyalakan BBWS juga, tapi maksudnya ini kan harus dibahas secara bersama-sama. Yang berikutnya lagi, semalam saya tadi pagi menjelang subuh, Pak Irwan ada. Saya tanya beliau, Pak, ruas Bedali Ngancar ini ruas kabupaten? Iya Mas, ruas kabupaten Atus, saya bilang. Jalannya rusak, gak karu-karuan rusaknya. Dan masih banyak juga jalan yang rusaknya seperti itu, kurang lebih begitu, betul ya Pak Irwan. Cuman Bedali Ngancar ini yang menjadi persoalan masyarakat hari ini, ruasnya panjang sekali kerusakan, betul ya Pak? Hampir 10 kilo. Hampir 6 kilo kerusakan. Tahun 2024 ya, ditangani ya 1 kilo. 2025 rusak lagi langsung. Kenapa penyebab utamanya? Perpasir. Dalam musrenbang tersebut, pemerintah Kabupaten Kediri menitikberatkan pelayanan dasar pada sejumlah sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
sosial, dan kebencanaan. Berikutnya lagi kesehatan. Kesehatan saya rasa Pak Khotib ada, ya puskesmas Pak ditingkatkan. Lalu Pak Dokter Gatot ada di sebelah sana. Nah itu tinggal bagaimana dengan kredensial cat lab-nya, apakah sudah keluar? Masih menunggu. Sama sekali ya. Nanti nggak dioperasikan kita yang disalahkan. Lalu SLG, kapan rencana dengan Universitas Ciputra untuk mulai jadi rumah sakit pendidikan? Kemarin surat sudah naik ke saya semester ketiga ya kalau nggak salah. Mulai semester 3-nya itu kapan? Terima kasih. Tahun ini penerimaan BPJS-nya oleh Ciputra, kemudian nanti semester 3. Berarti satu tahun ke depan, ya 2027 pertengahan berarti akan ada mahasiswa yang masuk. Artinya rumah sakit sudah punya arah sekarang. Bapak Ibu semua, tema pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2027 adalah penguatan ekonomi kerakyatan melalui akselerasi transformasi digital dan inovasi daerah. Tema ini mencerminkan komitmen kita untuk terus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi. Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan beberapa prioritas pembangunan sebagai berikut. Peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan, pemerataan ekonomi serta penguatan UMKM, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas serta penguatan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan. Yang kelima, pengembangan digitalisasi pelayanan publik. Saya berharap Musrembang ini tidak hanya menjadi forum formalitas saja dalam penyusunan dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi ruang untuk merumuskan proses pembangunan yang tepat sasaran, realistis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti yang sifatnya teknis akan di forum yang terbesar. Secara simbolis, Mas Dito juga membuka musrenbang RKPD yang ditandai dengan pemukulan gong. Dengan ini, Mas Dito berharap musrenbang tidak hanya menjadi agenda formal dalam penyusunan dokumen perencanaan. Yang pertama kan temanya tentang ekonomi dan transformasi digital. Tapi sebelumnya dalam kerangka itu semua, kita lihat dalam faktor sisi pelayanan dasar yang utama ada dua, pendidikan dan kesehatan. Karena pendidikan dan kesehatan ini masih menjadi fokus kita tetap. Di sektor kesehatan, dua rumah sakit ini kita dorong. Yang satu RSKK, RSUD Pare, yang satu RSUD SLG. Yang RSUD Pare ini saya minta alatnya lengkap, sama kayak rumah sakit akreditasi A. Tapi akreditasinya sebenarnya nggak perlu A. Kenapa kok gitu? Saya rasa akreditasinya B aja cukup. Biar apa? Biar untuk warga yang mau masuk ke RSKK itu nggak harus dari rujukan akreditasi B. Kan ada beberapa kabupaten sekarang yang akreditasi rumah sakitnya sudah A, tapi harus dirujuk dari rumah sakit yang akreditasinya B. Akhirnya prosesnya terlalu panjang bagi saya. Nah itulah hal-hal yang memang harus kita sikapi. Yang kedua, di sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini sebenarnya catatannya banyak, cuman saya nggak akan sampaikan di depan teman-teman media karena ini menyangkut anak kecil. Jadi ini saya akan rapatkan secara tertutup. Yang ketiga, infrastruktur. Jalan rusak ini lagi banyak-banyaknya nih sekarang, apalagi musim hujan. Dan orang kadang nggak mau tahu, masyarakat nggak mau tahu, ya sudah, nggak apa-apa, saya yang akan tanggung resiko.
ruas jalan rusak kita cukup banyak dan penyebab utamanya adalah satu, overload dari truk. Itu penyebab paling utama. Maka kalau dilihat jalan-jalan yang relatif tidak dilintasi oleh truk-truk yang odol, overdimension atau overload, itu nggak begitu signifikan kerusakannya. Memang ada titik-titik spot-spot yang 2027 ini menjadi fokus kita dan akan kita selesaikan. Kadang kan masyarakatnya pengennya rusaknya hari ini diperbaikinya 1, 2, 3 minggu ke depan. Nah ini yang menjadi konsentrasi kita. Memang fiskal kita terbatas sekali. Kita kena pemotongan anggaran tahun 26 ini 265 miliar. Tapi itu tidak jadikan alasan, karena ini soal prioritas. Yang berikutnya lagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita genjot, rata-rata average padi kita, jagung kita sudah bagus. Ini kemarin program Bongkar Ratun juga sudah bagus. Sekarang kita lihat komoditas harga cabai. Menjelang Ramadan ini sekarang tanggal 11, kalau Ramadan tanggal 20 ya berarti H-9, kalau 21 H-10, rasa-rasanya akan ada kenaikan di harga cabai, komoditas cabai terutama ya, karena itu inflasinya paling tidak menentu. Apalagi kondisi global lagi seperti ini, maka saya akan pantau terus, terutama harga cabai lah. Jadi fokusnya di Musrenbang kali ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat di era perkembangan zaman yang ada dan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya mendasar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, yang terakhir bencana. Kabupaten Kediri sampai dengan tanggal 11 ini untuk siklon tropis belum saya cabut. Saya nyatakan masih berpotensi siklon tropis, walaupun 2 hari ini alhamdulillah agak cerah. Seminggu kemarin hujannya benar-benar luar biasa sekali. Semoga betul apa yang disampaikan oleh BMKG kemarin tanggal 7-8 harusnya terakhir siklon tropis, tapi saya belum mau katakan itu terakhir. Jadi masih ada kewaspadaan untuk teman-teman Kalaksa BPBD dan seluruh tim di pemerintah kabupaten. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Sigit Sosiawan mengatakan, usulan dalam Musrenbang kali ini banyak berfokus pada kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri telah memperhatikan visi dan misi kepala daerah pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan hasil kegiatan reses DPRD, serta saran-saran dan masukan dari alat kelengkapan DPRD dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kediri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan pada kegiatan reses DPRD selanjutnya dirumuskan secara sistematis dan realistis agar dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027. Perlu diketahui bersama dengan usulan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2007 telah mendapatkan persetujuan bersama dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri pada rapat paripurna DPRD tanggal 4 Februari 2026. Selanjutnya, untuk pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan pada pemerintah daerah untuk dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan.
berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi, maka pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun anggaran 2027, yaitu 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. 2. Pembangunan infrastruktur dasar dan pemerataan konektivitas wilayah. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan UMKM. 5. Ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian perikanan. Melalui forum ini, pemerintah daerah menargetkan terbangunnya kesepahaman antara pemerintah, legislatif, dan para pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2027. Mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Kediri yang menunjukkan keunggulan pada aspek sektor pembangunan manusia serta mempunyai komitmen tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan untuk menurunkan emisi rumah kaca yang bersifat kumulatif. Bapak Ibu semua, keunggulan kompetitif di dalam rangka untuk mensinkronkan keunggulan di sektor SDM sekaligus aspek ekologi ini menjadi faktor penggerak ekonomi yang lebih inklusif serta berfokus pada penguatan sektor strategis untuk akselerasi perekonomian dan perbaikan daya serap tenaga kerja agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri mampu terus meningkat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini ada di slide nanti, bahwa di tahun 2025 capaian indikator makro daerah yang telah dicapai oleh Kabupaten Kediri dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional ini ditargetkan sekurang-kurangnya untuk indikator yang muncul bisa kita tuliskan di slide, angka-angkanya terlihat. Nah, ini merupakan upaya-upaya yang diharapkan bahwa pembangunan nasional, pembangunan provinsi ditopang oleh pembangunan daerah, terutama Kabupaten Kediri, maka diharapkan ada pertumbuhan ekonomi yang terlihat, kemudian tingkat kemiskinan ini yang masih di kisaran 8% sampai 9%, kemudian tingkat pengangguran terbuka ini juga masih di kisaran 5,44 sampai 4,26. Kemudian target-target ini termasuk indeks pembangunan manusia ini ditargetkan 76,42 sampai 77,32. Kemudian Gini rasio ini juga ditargetkan 0,267 sampai dengan 0,301. Termasuk penurunan emisi gas rumah kaca ini masih di 469.605,74 ton, ini CO2 ekuivalen. Keenam target tersebut akan mengalami penyesuaian kembali apabila terdapat kesempatan. Target indikator makro antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu semua, sejalan dengan arah pembangunan kewilayahan nasional ini yang saya sebut di depan tadi, maka kami mendorong agar RKPD Kabupaten Kediri mampu memberikan perhatian dan dukungan pada penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu. Diharapkan Musrenbang ini benar-benar menjadi ruang untuk merumuskan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.